Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sama muslimin muslimat dimanapun anda berada, jumpa lagi ya di pembahasan tentang pengkajian kitab Safinah. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mensucikan najis ya. Karena najis itu kan berbeda-beda, ada yang berat, ada yang ringan, dan juga ada yang sedang ya. Jadi cara penyuciannya pun berbeda-beda. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Faslun, dan ini adalah pasal pembahasan tentang al-mukhalladatu. Adapun najis yang diberatkan itu yatahuru, bisa menjadi suci, yaitu najis yang berat tadi itu bisa menjadi suci itu bisa bagi usalatin ba'da izalati ainiha, yaitu dengan 7 kali basuhan ya. Jadi dengan membasuhnya 7 kali itu cara untuk menghilangkan najis mukhaladah itu ya. Jadi dibasuh dengan air 7 kali ya. Ihdahunna, dan salah satu dari basuhannya itu biturobin, itu dibasuh menggunakan campuran air dan tanah ya. Jadi udah jadi belet lah ya bahasanya ya. Nih, dibasuh pakai belet itu, jadi nggak usah khawatir apa, wah anjing, wah babi itu najis terus dijauhi. Itu nggak perlu. Anjing dan babi itu juga ciptaan Allah ya, jadi jangan dibenci, jangan dijauhi itu ya. Kan sudah diterangkan ini bagaimana cara menghilangkan najisnya, itu kan sudah bisa. Kalau menjauhi anjing dan babi itu juga namanya ya mengucilkan sesama ciptaan Allah, seperti itu ya. Biasanya kalau dulu saya pernah, malah di desa saya ada yang melihara anjing, malah yang melihara yang dijauhi sama diwadani nang wong-wong ya. Bukan anjingnya tok, tapi yang melihara juga. Padahal kan ya nggak apa-apa sebenarnya, toh najis memang najis, tapi kan ada cara untuk membersihkan najisnya itu ya. Kita lanjutkan. Wal mukhaffafatu, dan adapun najis mukhaffafah yaitu najis yang ringan ya, itu tatahuru ya, bisa suci ya, yaitu najis yang ringan tadi itu biroshil ma'i, hanya dengan menyiramkan air ngalaiha kepada najis itu. Jadi kalau najis yang ringan, contoh kotoran dari bayi ya, contoh air kencing bayi lah ya, itu cuman dengan mengucurkan air atau menyiram air ke yang terkena najis itu sudah bisa menjadi suci ya. Mangal ghalabati ya, jadi seratannya air ya di najis yang itu, najis mukhaffafah yang ringan itu disiram dengan air seratannya yang terkena najis itu. Jadi contoh yang terkena najis tangan ya, disiram air ya sampai rata lah intinya, seperti itu. Terus kita lanjutkan wa izalati ainiha, dan menghilangkan kahanane mukhaffafah. Jadi apa, sudah hilang, sudah tidak bau kan. Biasanya kalau mukhaffafah memang tidak bau dan sebagainya, itu intinya seperti itu. Terus selanjutnya wal mutawassitatu, dan beberapa najis yang sedang ya, ringan tidak, berat juga tidak ya. Itu tanqasimu
itu terbagi ya, itu terbagi ngala qisma ini di atas menjadi dua bagian ya. Jadi najis yang ringan itu terbagi, najis yang sedang itu terbagi menjadi dua bagian. Ngainiyatin, yaitu tergantung dari keadaan najis itu sendiri ya. Wa hukmiyatin, dan bangsa hukum dari najis itu ya. Al-ainiyatu ya, ataupun najis apa mutawasitoh tadi ya, yang termasuk dalam golongan ataupun bangsa keadaan. Allati laha, itu najis yang memiliki najis launun ya, yaitu memiliki warna. Jadi najis itu memiliki warna, warihun, dan memiliki bau, wa ta'mun, dan juga memiliki rasa. Fala tudda, maka wajib min izalati launiha, menghilangkan warnanya najis tadi, warihiha, dan baunya najis itu juga harus dihilangkan, atau miha, dan juga rasanya itu pasti. Jadi najis mutawasito itu harus dihilangkan dari keadaannya itu, dari sifatnya. Jadi baunya, warnanya, dan rasanya itu harus sudah hilang, itu baru bisa dikatakan suci dari najis mutawasitoh. Seperti itu maksudnya sahabat. Terus kita lanjutkan wal hukmiyatu, yaitu najis mutawasitoh yang tergolong dari hukumnya ya. Allati launa wala rihun wala ta'ma, yaitu najis yang tidak tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak ada rasanya ya, yaitu harus yakfika jaryul ma'i, harus benar-benar dibasuh ya, dikusuk lah ya, pakai air ya, alaiha, yaitu najis itu di tempat yang terkena najis itu harus dibasuh dengan air, benar-benar dibasuh ya, harus rata dengan air, itu baru bisa suci seperti itu ya. Sekiranya sampai sekian dulu, dan jika ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bil hidayati wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.